Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang berlatar di sebuah dunia modern berbeda dengan biasanya supaya tak jenuh. Adapun manhwa yang kita bahas adalah berjudul Level Up by Killing God atau naik level dengan membunuh dewa. Dan oke, tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita pun dibuka dengan MC kita yang bernama Jiang Yu mendapati diri menderita transisi longitudinal. Itu adalah sebuah kelainan pada saraf mata berdasarkan hasil pemeriksaan seorang dokter spesialis. Begitulah Jiang Yu kini sedang berada di rumah sakit karena matanya memang memiliki suatu masalah. Namun itu jelas tak semudah yang dibicarakan oleh sang dokter, melainkan jauh lebih rumit dan tentu tak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Jiang Yu pun jelas merasa sangat heran karena semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Matanya kini dapat melihat suatu lapisan merah aneh di belakang objek pandangnya dengan adanya berdarah di atas kepalanya. Itu seperti sebuah game yang menjadi nyata. Jiang Yu pun bahkan juga bisa melihat berdarahnya sendiri yang hanya tersisa 18% saja melalui alam bawah sadarnya. Tentu saja itu mengganggu pikirannya. Dia pun menjadi tak fokus dengan pembicaraan. Dia pun kemudian bertanya pada sang dokter apakah benar menanyakan tentang usianya karena samar-samar mendengarnya. Sang dokter pun menunjukkan keterkejutan mendengar itu karena merasa telah mengatakannya dengan jelas jika memang menanyakan umur. Dia pun mulai berpikir jika mungkin kepalanya itu juga bermasalah, sedangkan Jiang Yu sendiri masih memikirkan tentang fenomena aneh yang tiba-tiba muncul. Dia sadar jika 18% itu mengartikan jika dirinya dekat dengan kematian, sehingga dia jelas panik. Sang dokter pun kemudian menawarkan air untuknya supaya mendapatkan kembali fokusnya, namun Jiang Yu tak menjawabnya. Begitulah pembicaraan mereka berjalan dengan tak lancar hingga membuat sang dokter kehabisan kata menanggapinya. Kepalanya pun menjadi sangat pusing. Jiang Yu pun kemudian segera mencernihkan isi otaknya. Dia pun meminta maaf pada sang dokter karena melamun. Sang dokter yang sudah malas meladeninya pun kemudian langsung berdiri untuk memulai pemeriksaan lanjutan. Dia pun menyuruh Jiang Yu membuka matanya lebar-lebar. Dia pun kemudian menyalakan senter untuk membantunya. Dan begitulah itu seperti pemeriksaan mata pada umumnya. Sang dokter pun memintanya untuk melirik ke kiri dan ke kanan. Sang dokter pun bahkan heran karena Jiang Yu terlihat sangat normal. Dia pun mengakhiri pemeriksaannya dengan mengatakan jika semuanya sudah membaik. Jiang Yu pun kemudian kembali pulang dengan keadaan matanya yang masih sama, yang bisa melihat berdarah di atas kepala. Apapun itu, Jiang Yu akhirnya sampai di depan rumah sakit. Sebuah layar pun tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu mengumumkan pembukaan rekrutmen prajurit baru untuk mengantisipasi serangan ras alien yang pada 99 tahun yang lalu menyebabkan bencana alam. Begitulah itu seperti sebuah omong kosong belaka di matanya. Jiang Yu pun memutuskan untuk tak mempedulikannya. Dan pada saat yang sama tentu saja hanyalah dia sendiri yang dapat melihat pengumuman tersebut. Apapun itu, Jiang Yu pun bergegas pulang setelahnya, namun dia terhenti lagi oleh karena tali sepatunya yang lepas. Dia pun kemudian buru-buru membenarkannya dan seketika itu pun tersentak ketika melihat ke bawah. Ada suatu hal aneh di sana, seperti bayangannya bergerak sendiri. Jiang Yu pun jelas ketakutan sebagai reaksi alami. Saat berikutnya pun bayangan dirinya mulai terlihat semakin jelas. Jiang Yu pun kemudian segera bangkit menatap ke langit mengalihkan pandangan hanya untuk membuatnya semakin terkejut karena malam tiba-tiba datang. Dan saat berikutnya pun seorang wanita melesat melewatinya, jelas mengalihkan pandangannya. Siapa sangka pertarungan hebat sedang terjadi. Seorang wanita itu pun kemudian menebas monster dengan dua pedangnya. Begitulah itu sungguh dunia yang sepenuhnya berbeda dengan dunia nyata. Jiang Yu pun mendapati diri berada di tengah pertempuran antara manusia melawan monster. Keterkejutan adalah hal alami yang tergambar dalam wajahnya, namun di atas semua itu hanyalah ada satu hal yang menjadi perhatiannya. Itu adalah bulan yang bersinar terang di atas langit yang memiliki berdarah sangat tinggi sebanyak 1.000.000%. Jiang Yu pun terus menatapnya dengan heran hingga hujan pun turun setelahnya. Lebih tepatnya itu seperti gelembung air yang entah dari mana datangnya, itu kemudian akhirnya menetes pada dahi Jiang Yu yang terus menatap bulan. Dan saat berikutnya pun keadaan kembali seperti semula kala. Jiang Yu pun mendapati diri ada di tengah jalan. Begitulah semua hal sangat membingungkan. Jiang Yu pun kemudian bergegas pulang setelahnya dengan perasaan heran.
Sembari berjalan pun dia terus menatap ke arah matahari karena itu ternyata sama seperti dengan bulan sebelumnya yang memiliki berdarah sebanyak 1.000.000%. Jiang Yu pun mulai bingung tentang apakah kota benar-benar aman. Dia pun mulai meragukan penglihatannya sendiri karena tak bisa menentukan apakah itu hanya sebuah halusinasi belaka. Dan di tengah lamunannya itu pun seseorang kemudian memanggilnya untuk menawarkan obat. Dan namun Jiang Yu yang pikirannya masih kacau pun justru bertanya balik padanya mengapa menjual obat di tengah kawanan monster. Dia pun bertanya padanya apakah menganggap diri seorang dewa obat. Jelas saja membuat penjual itu terkejut. Penjual obat itu pun menegaskan hanya penjual obat biasa saja. Dia pun kemudian pergi karena menganggapnya gila. Dan namun siapa sangka Jiang Yu kemudian mengejarnya untuk menanyakan apakah punya minyak sihir. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke sebuah bis kota di mana Jiang Yu naik ke dalamnya. Itu barulah sesaat ketika dia bernegosiasi dengan sang penjual obat. Dia pun langsung menyesali keputusannya karena membeli minyak sihir dengan harga 3.000 yuan. Dia sadar telah ditipu, namun satu sisi juga sadar tak bisa melakukan apapun karena diri sendiri menyetujuinya. Dia pun mulai bingung sendiri karena mengkhawatirkan hal bodoh. Dia bingung tentang manakah yang benar. Dia pun akhirnya hanya melamun dengan diam hingga akhirnya sampai ke lokasi perhentian bis. Jiang Yu pun kemudian segera turun, namun lagi-lagi dia dikejutkan oleh suatu hal aneh ketika melihat layar monitor di depan bis. Itu sebenarnya jelas adalah bayangannya sendiri, namun entah mengapa Jiang Yu merasa aneh melihatnya. Dia pun terus menatapnya dengan heran untuk sesaat hingga akhirnya pun dapatkan kesadarannya kembali. Dia pun merasa bodoh sendiri, dia pun merasa bingung apakah itu hanyalah halusinasi saja. Begitulah dia seperti orang yang mabuk, apapun itu juga dia pun kemudian segera turun. Dia pun kemudian bergegas pulang dan akhirnya sampai tepat ketika matahari hampir terbenam. Dia itu tinggal di sebuah apartemen, dia pun kemudian langsung mandi ketika sampai. Dan lagi-lagi dia pun terkejut ketika melihat cermin karena ada suatu hal aneh yang menempel di dadanya. Dia pun bingung tentang apa sebenarnya itu. Dia pun akhirnya teringat jika pernah melihatnya di suatu tempat. Kita pun setelahnya diperlihatkan dengan kejadian beberapa hari yang lalu di mana Jiang Yu pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah buku. Itu adalah permintaan dari seorang misterius yang belum dijelaskan, dan itulah awal dari bagaimana semuanya terjadi. Siapa sangka tiba-tiba sebuah buku terbang ke depan wajahnya saat itu. Dan begitulah itu tidak lain adalah buku yang memiliki simbol depan yang sama seperti yang tertanam pada dadanya. Dan suatu hal aneh pun kemudian terjadi ketika Jiang Yu mengingat hal tersebut. Tiba-tiba saja simbol pada dadanya mengeluarkan sesuatu seperti guntur. Itu menyetrum tubuhnya hingga berteriak kesakitan. Jiang Yu pun jelas bingung karena tubuhnya yang terasa sangat panas. Dia pun kemudian segera mengambil shower untuk mendinginkan diri. Siapa sangka itu benar bekerja. Rasa panas dalam dirinya pun menghilang, tergantikan oleh rasa tentram. Jiang Yu pun kemudian melihat ke cermin lagi setelahnya. Siapa sangka dia menemukan bahwa berdarahnya telah pulih kembali. Dia pun jelas bingung tentang bagaimana itu terjadi, meski pada akhirnya tak memperdulikannya lagi karena itu suatu hal yang bagus. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian lanjut mandi. Suatu hal mengejutkan pun terjadi lagi. Bayangannya pun tiba-tiba bergerak mengalihkan pandangannya, itu kemudian menghilang. Jiang Yu pun berteriak sebagai reaksi alami. Dia tak pernah menyangka jika hal seperti itu bisa terjadi. Dia pun kemudian segera mencari bayangannya dengan heran. Tiba-tiba bayangannya pun kemudian muncul kembali saat melihat ke arah dinding kamar mandi. Jiang Yu pun cukup lega melihatnya, meski satu sisi juga mewajarkannya saja jika benar hilang mengingat semua yang telah terjadi hari ini. Apapun itu, Jiang Yu yang selesai mandi pun kemudian bergegas ke kamarnya. Dan namun siapa sangka sosok aneh kemudian muncul di depannya ketika membuka pintu kamar mandi yang tidak lain adalah bayangannya sendiri. Jiang Yu yang sudah mulai terbiasa pun kemudian menggelengkan kepalanya ke kiri. Bayangannya pun kemudian mengikutinya dengan menggelengkan kepala ke kanan. Jiang Yu pun meyakinkan dirinya untuk tetap tenang menghadapinya, namun siapa sangka simbol pada dadanya mulai menyengatnya lagi setelahnya, entah karena alasan apa. Jiang Yu pun meringkih oleh rasa sakit. Dia pun berusaha untuk menahannya semampu yang dia bisa hingga akhirnya rasa sakit tersebut menghilang dengan sendirinya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Jiang Yu pun kemudian bermain dengan bayangannya yang terus mengikutinya. Dia pun mulai dengan menyuruhnya mengangkat tangan kirinya, dan benar saja bayangannya itu pun menurutinya.
Jiang Yu pun kemudian lanjut menyuruhnya mengangkat kaki kanan. Bayangannya itu pun benar melakukannya meski nampak kaku. Jiang Yu pun tersenyum setelahnya oleh karena memikirkan sesuatu. Sorot wajahnya itu bahkan membuat sang bayangannya merasa cemas. Begitulah Jiang Yu pun memanfaatkannya untuk menghibur diri. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk melakukan banyak hal hingga berjoget. Dan benar saja bayangannya pun menuruti semua perintahnya hingga akhirnya pun Jiang Yu merasa pusing. Dia pun bingung karena itu tiba-tiba saat berikutnya pun sebuah bola bercahaya kemudian muncul dari dadanya. Bola itu pun kemudian melesat ke atas kepalanya dan kemudian berputar-putar seperti rolet undian dan kemudian berhenti dengan sendirinya. Sebuah layar proyektor pun kemudian muncul di depan Jiang Yu berisikan informasi tentang bayangannya. Jiang Yu yang penasaran pun kemudian menekan tombol tambah di layar itu kemudian memunculkan deskripsi tentang bayangannya. Intinya bayangannya itu telah terikat dengannya sehingga saling bersinkronisasi dalam hal kemampuan juga memiliki semua ingatannya. Dan namun sang bayangan tak memiliki kemampuan berpikir sendiri sehingga perlu diperintah lebih dulu. Dan sehingga begitulah juga mengapa bayangan itu mau menuruti semua perintah Jiang Yu. Dia bahkan masih berjoget karena Jiang Yu yang tak menyuruhnya berhenti. Jiang Yu yang penasaran dengannya pun kemudian memasukkan tangan ke tubuhnya dan benar saja itu menembusnya. Jiang Yu pun kemudian bertanya padanya apakah bisa berbicara. Sang bayangan pun diam saja seolah menjawab tidak. Jiang Yu pun bertanya lagi apakah benar memiliki semua ingatannya. Sang bayangan pun kemudian mengangguk menanggapinya. Dan sebuah ide pun terlintas dalam kepala Jiang Yu. Mendengar itu, dia pun kemudian langsung mengajak-ajak meja belajarnya untuk mencari tugas sekolahnya. Dan begitulah dia pun kemudian menyuruh bayangannya untuk mengerjakannya sembari memberikan pulpen. Sang bayangan pun kemudian menerimanya. Dia pun menggantikan Jiang Yu duduk di tempat belajarnya, sementara Jiang Yu menusuk-nusuk kepalanya karena bingung bagaimana dia bisa berwujud meski transparan. Apapun itu, sesaat setelahnya sang bayangan menoleh ke arahnya seolah ingin mengatakan bahwa sudah selesai. Jiang Yu pun kemudian memeriksanya, namun satu-satunya hal yang dia temukan hanyalah jawaban tidak tahu saja. Dia pun kemudian langsung memukul kepalanya karena marah meski jelas saja itu menembusnya. Dia tak terima karena jawaban itu seperti sedang menghinanya. Dia pun menegaskan diri bahkan bisa menjawab soal itu dalam 2 menit saja. Jiang Yu pun kemudian memberikan sebuah petunjuk padanya. Ketika itu pun bayangannya cepat mengerti. Bayangannya itu pun kemudian langsung menuliskan jawabannya dengan sangat detail, bahkan rumus dan sejarahnya. Dia menulis semuanya dengan sangat cepat hingga bahkan membuat Jiang Yu terkejut karena bayangannya yang seperti buku berjalan, meski itu seharusnya adalah karena dirinya sendiri yang pintar. Sebuah ide untuk menjual buku pun terbesit dalam kepalanya. Dia pun kemudian tertawa puas karena sang bayangan yang serbaguna. Dia pun kemudian menyuruh bayangannya itu untuk menyalin sebuah buku. Bayangannya pun menurut saja. Dan sementara itu pun Jiang Yu yang semakin tertarik pun kemudian memeriksa profil bayangannya lagi. Dia pun menjadi penasaran dengan kemampuan shadowingnya. Dia pun meminta deskripsi detail dari kemampuan tersebut. Sistem pun kemudian menjelaskan melalui layar tambahan bahwa itu adalah kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dengan menyerap kegelapan di semua tempat-tempat gelap. Jiang Yu pun kemudian segera mencari tempat gelap untuk membuktikan sendiri. Dia pun menemukannya di pojok ruangan. Dia pun segera bergegas ke sana dan benar saja semua kegelapan di sana pun terserap masuk ke dalam dirinya ketika merentangkan tangan. Begitulah, itu sungguh sangat simpel, tak ada hal khusus yang Jiang Yu lakukan untuk melakukannya. Jiang Yu pun tersenyum senang karena merasakan adanya peningkatan kekuatan dalam dirinya, namun siapa sangka tiba-tiba tangannya bergetar. Jiang Yu pun bingung oleh karena terlalu tiba-tiba, terlebih tak ada satupun buku yang bisa dijadikan petunjuk. Dia pun kemudian membuka profil bayangannya lagi. Dia pun kemudian meminta deskripsi untuk skill lainnya yang bernama Shadowing Eyes. Sistem pun kemudian menunjukkan layar menjawabnya yang memberitahu bahwa itu sebuah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk melihat sisi gelap dunia dan masuk ke dalamnya. Jiang Yu pun berpikir apakah yang dimaksud dunia gelap itu adalah dunia tempat para monster muncul sebelumnya, karena hanya itulah yang menjelaskan. Dan namun apapun itu juga, Jiang Yu tak terlalu memikirkannya lagi karena merasa bahwa itu akan terjawab sendiri nanti. Dia lebihlah penasaran tentang mengapa tangannya tiba-tiba gemetar. Dia pun akhirnya menduga jika mungkin karena fisiknya yang terlalu lemah saja untuk menerima kekuatan. Sehingga oleh karena itu pun dia kemudian menyuruh bayangannya untuk berhenti menyalin buku dan menyuruhnya untuk melakukan push up saja.
Bayangannya pun kemudian langsung melaksanakan perintah tanpa membantah. Dia pun kemudian langsung push up. Dan namun siapa sangka dia justru berakhir masuk ke dalam lantai. Ketika melakukannya, dia pun kemudian menghilang sepenuhnya. Jiang Yu pun jelas bingung secara alami. Dia pun bertanya pada sang bayangan mau pergi kemana, namun tak ada jawaban. Jiang Yu pun kemudian menyuruhnya cepat keluar sembari geleng-geleng mencarinya. Sang bayangan pun kemudian menunjukkan dirinya. Perubahan pada tubuhnya pun sebenarnya sudah terlihat, namun Jiang Yu tak menyadarinya. Jiang Yu pun kemudian bertanya padanya dari mana. Sang bayangan pun kemudian menjawab dengan menulis bahwa baru pergi ke sisi gelap. Jiang Yu pun bertanya lagi memangnya apa yang dilakukannya di sana. Sang bayangan pun menjawab hanya push up saja. Jiang Yu pun berpikir jika mungkin dia memang lebih nyaman melakukannya di sana. Dia pun kemudian mengizinkannya untuk melanjutkannya. Sang bayangan pun mengangguk menerima perintah. Dia pun kemudian masuk ke dunia gelap lagi setelahnya. Jiang Yu pun akhirnya merasa kesepian lagi setelahnya. Dia pun kemudian melanjutkan karya bayangannya demi menghasilkan pundi-pundi uang. Dan singkat cerita, waktu pun cepat berlalu setelahnya. Pagi pun akhirnya datang. Jiang Yu pun tertidur di meja belajarnya. Dia nampak memiliki sebuah mimpi yang indah. Itu adalah sebuah mimpi yang jelas tak senonoh. Itu terlihat jelas dari raut wajahnya yang cabul. Dan namun siapa sangka mimpi indahnya itu pun harus terganggu oleh adanya seorang yang mengetuk pintu. Jiang Yu pun langsung terbangun secara alami. Dia pun kemudian melakukan gerakan pemanasan ringan pada tubuhnya yang lelah karena tidur di atas meja. Seorang yang datang pun kemudian berteriak menyuruhnya untuk segera membuka pintu. Jiang Yu pun kemudian langsung bergegas bukakan pintu untuknya. Dan siapa sangka yang datang itu adalah seorang gadis cantik. Dia ternyata adalah teman masa kecil sekaligus teman kelasnya yang bernama Liu Yao. Dia itu nampaknya memang sudah sering datang, jadi Jiang Yu pun tak terkejut lagi. Dan namun terlepas dari itu, ada hal yang mengganggunya karena bar darah Liu Yao hanya 93% saja. Dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dia pun kemudian melihat kalender dan menemukan jika itu pasti karena datang bulan. Jiang Yu pun kemudian bertanya padanya mengapa datang sepagi ini, namun Liu Yao yang sibuk bermain HP tak menanggapinya. Dia itu entah sedang melihat apa sampai senyum-senyum sendiri, namun siapa sangka kesenangannya itu pun terganggu oleh karena Jiang Yu menutup pintu dengan sangat kuat. Liu Yao pun menangis karena mengira jika dia sedang marah kepadanya. Dia pun mengingatkannya jika bagaimanapun tak perlu membanting pintu. Dan begitulah, itu sungguh sangat kuat, tembok pun bahkan sampai retak. Dan namun tentu saja Jiang Yu sebenarnya tak memiliki niatan sama sekali untuk membanting pintu. Dia itu sebenarnya hanya menutupnya dengan biasa saja. Dan namun begitulah, kekuatan fisiknya meningkat drastis dalam satu malam hingga menyebabkan itu terjadi. Melihat fisik Jiang Yu yang tiba-tiba berubah jelas saja membuat Liu sangatlah terkejut. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah memang berolahraga akhir-akhir ini, namun dia pun dengan cepat menjadi ragu. Dia tahu bahwa Jiang Yu bukanlah orang yang seperti itu, terlebih tak mungkin juga seseorang mampu mendapatkan otot yang sempurna dalam waktu satu malam saja. Liu yang sangat penasaran pun kemudian mulai meraba tubuh Jiang Yu sangat heran. Dia pun bertanya padanya obat apa yang dia makan. Jiang Yu pun menegaskan padanya jika akhir-akhir ini memang banyak berolahraga saja demi menghindari masalah. Meski jauh dalam hati, dia jelas tahu bahwa itu adalah efek dari olahraga yang bayangannya lakukan semalam. Dan namun Liu jelaslah bukan orang yang bodoh. Dia pun kemudian langsung membuka bajunya. Dan begitulah perutnya telah menjadi six-pack. Liu pun kemudian menegaskan bahwa tak mungkin seseorang dapat memilikinya dengan sedikit olahraga saja. Liu pun menegaskan bahwa mendengar itu langsung dari pamannya yang seorang prajurit. Dia pun kemudian memperingati Jiang Yu bahwa beberapa hal tak boleh untuk disentuh. Dia pun menyuruhnya untuk berhenti sebelum terlambat. Jiang Yu pun kemudian menyuruhnya diam, sementara Liu Yao langsung bergerak. Dia pun menangkap tangan Jiang Yu dan kemudian membantingnya. Jiang Yu yang panik pun kemudian berteriak bertanya apa yang ingin dia lakukan. Dia takut Liu akan mengeluarkan senjata mematikan seperti yang biasa dia lakukan. Apapun itu, Liu tak menjawabnya. Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah gelang yang canggih. Dia pun memasangkannya ke tangan Jiang Yu. Jiang Yu pun kemudian bertanya padanya apa itu. Liu pun menjawab jika itu adalah gelang pemakan virus yang bisa membunuh zat asing dan segala macam virus yang mengkontaminasi tubuh. Jiang Yu pun tertawa saja karena yakin itu tak akan bekerja padanya, karena merasa bahwa sumber kekuatannya bukanlah sesuatu semacam itu. Dan namun siapa sangka tebakannya itu salah, sesuatu di dadanya itu ternyata bereaksi.
Jiang Yu pun jelas panik secara alami karena terlebih Liao langsung mengeluarkan pistol. Jiang Yu yang tak ingin ketahuan oleh Liao pun kemudian berusaha untuk menghentikan reaksinya. Namun dia entah apa yang dia lakukan, tiba-tiba saja gelang pemakan virus itu berhenti bekerja dengan sendirinya. Mungkin saja baterainya habis atau rusak oleh karena virus dalam diri Jiang Yu yang terlalu kuat. Apapun itu, reaksi dalam dadanya berhenti setelahnya. Jiang Yu pun kemudian tertawa untuk mencairkan suasana sembari menegaskan bahwa tak ada apapun pada dirinya. Liao akhirnya juga menyimpan kembali pistolnya. Jiang Yu pun akhirnya bisa menghirup nafas lega. Dia pun kemudian bertanya pada Liao mengapa sampai membawa pistol. Liao pun menjawab itu karena ayahnya selalu mengajarinya untuk berhati-hati dalam segala hal. Jiang Yu pun kemudian segera mengalihkan pembicaraan. Dia pun memberitahu Liao bahwa akhir-akhir ini telah menggambar karakter baru yang sangat bersemangat. Dan Liao yang ternyata seorang pecinta komik pun langsung teralihkan secara alami. Dia pun kemudian meminta Jiang Yu untuk segera menunjukkannya. Dengan itu pun rahasia Jiang Yu terselamatkan untuk sementara waktu. Apapun itu juga, waktu pun cepat berlalu setelahnya. Jiang Yu pun rebahan di kasurnya sepulangnya Liao. Dia sungguh merasa lega karena tadi itu sangat nyaris ketahuan. Jiang Yu pun kemudian memanggil sistem untuk melihat apa yang dilakukan bayangannya. Sistem pun kemudian memberitahunya bahwa dia sedang ada di dunia gelap dan masih berolahraga. Sistem pun kemudian mengumumkan peningkatan kekuatan fisiknya yang terus meningkat bahkan saat Jiang Yu sedang rebahan. Mengetahui itu pun Jiang Yu jelas sangat terkejut. Dia sungguh tak menyangka jika bayangannya tak beristirahat sama sekali. Apapun itu, dia pun kemudian memanggil bayangannya. Sang bayangan pun segera datang memenuhi panggilannya. Jiang Yu pun kemudian memujinya atas kerja kerasnya, namun siapa sangka dia masihlah belum puas dengan semua itu. Dia pun kemudian memintanya untuk meningkatkan latihan. Sang bayangan pun menurut saja. Jiang Yu pun ikut bersemangat melihat jawabannya. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk melakukan push up satu tangan, kemudian juga push up harimau dan lain sebagainya. Dia pun terus meningkatkan tingkat kesulitannya. Dia sungguh terlihat seperti seorang pelatih yang kejam. Dan siapa sangka sementara itu pun Liao ternyata masih ada di depan kamarnya karena penasaran. Begitulah dia itu menguping. Dia pun merasa lega mendengar Jiang Yu yang benar-benar berolahraga. Dia pun senang untuk itu. Dia pun kemudian bergegas pulang setelahnya untuk menonton kartun favoritnya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Hari pun berlangsung sangat cepat. Jiang Yu pun kemudian jalan-jalan di pagi hari. Dia tentu saja sangat senang atas peningkatan fisiknya, namun tetap saja dia merasa belum puas. Sehingga begitulah selagi dia berjalan-jalan, dia menyuruh bayangannya untuk terus melanjutkan latihan fisiknya. Dan singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Hari berikutnya pun fisik Jiang Yu mengalami peningkatan lagi. Otot-ototnya pun menjadi semakin besar dan sempurna. Dia pun merasa bahwa bisa membunuh Liao dengan satu pukulan saja. Jiang Yu yang sudah merasa cukup puas pun akhirnya menghentikan latihan sementara waktu. Namun siapa sangka seseorang datang berkunjung di waktu senggangnya. Seseorang itu sebenarnya adalah paman Liao yang entah karena alasan apa berkunjung menemuinya. Mungkin karena hubungan keluarga mereka yang baik. Paman Lu ini adalah seorang tentara berpangkat tinggi, sehingga begitulah meskipun satu tangannya sudah patah, dia tetap menjaga fisiknya. Dan melihat itu pun Jiang Yu menjadi sadar jika masih ada banyak langit di atasnya, sehingga dia pun bertekad untuk berlatih lebih keras lagi demi mendapatkan kemampuan super yang tak terkalahkan. Sehingga begitulah dia kemudian mulai menyiksa bayangannya lagi dengan menyuruhnya latihan tanpa henti, sementara diri sendiri hanya bersenang-senang saja. Dan begitulah dia terus menyuruhnya melakukannya selama beberapa hari, hingga akhirnya dia pun sadar bahwa peningkatannya mulai melambat. Angka poin untuk kekuatan fisiknya mengalami stuck di angka 8 poin saja. Jiang Yu pun mulai bingung tentang mengapa itu terjadi. Dia pun mulai berpikir jika itu mungkin karena selama ini terus berdiam diri di dunia nyata. Dia pun berpikir jika mungkin itu akan tumbuh lebih cepat jika dia sendiri masuk ke dunia gelap. Dia pun kemudian langsung mencobanya. Dia pun memejamkan mata untuk mengaktifkan kemampuan bayangan matanya. Seketika itu pun dia terhisap masuk ke dalam kegelapan. Dia pun kemudian masuk ke sebuah dunia kosong yang hitam pekat sebelum kemudian kembali ke kamarnya lagi. Begitulah keadaannya sama persis dengan di dunia nyata, jadi itu seperti hanya beda dimensi saja. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian keluar apartemen untuk memastikannya, dan benar saja keadaan di luar pun juga sama persis dengan dunia nyata, meski jauh lebih sepi, tak ada satupun orang. Jiang Yu pun kemudian berjalan memperhatikan sekitar. Siapa sangka sosok misterius pun mengintainya di belakang. Sosok misterius itu pun kemudian langsung melesat menyerangnya, membuat Jiang Yu tersadar jika ada sesuatu di belakangnya.
Dia pun kemudian segera menoleh ke belakang karena mengira itu adalah bayangannya yang datang untuk menjemputnya. Namun siapa sangka itu adalah sosok yang sangat menyeramkan. Tangannya pun berbentuk sabit layaknya Grim Reaper. Menanggapinya pun Jiang Yu yang terkejut langsung berteriak. Dia pun kemudian segera menghindari serangan darinya, namun sosok misterius itu langsung mengejarnya. Sosok misterius itu pun kemudian menyerangnya lagi dan lagi dengan berbagai tebasan, sementara Jiang Yu terus menghindarinya. Jiang Yu pun kemudian segera mengaktifkan kembali kemampuan Shadowing Axe miliknya. Oleh karena situasi mencekam tersebut, dia pun akhirnya berhasil melarikan diri meski harus mencium lantai ketika berpindah ke dunia nyata. Namun bagaimanapun juga itu jauh lebih baik. Jiang Yu pun merasa lega karena serangan terakhir sosok misterius itu sangat nyaris menembus pantatnya. Dan memikirkan itu pun Jiang Yu jelas sangat bingung. Dia pun mulai bertanya-tanya mengapa bisa ada sosok seperti itu yang menyerang tanpa alasan. Dia pun bersyukur karena beberapa hari terakhir telah meningkatkan fisiknya dengan latihan keras bayangannya sehingga membuatnya dapat bergerak jauh lebih lincah untuk menghindarinya. Dan saat berikutnya pun dia tertawa karena adrenalinnya terpicu oleh sensasi pertarungan yang panas. Dia pun bertekad untuk membalas dendam. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu. Di keesokan harinya, Jiang Yu pun menantang sosok misterius lagi. Kali ini dia membawa kursi sebagai senjata, namun sayangnya dia masih kalah olehnya dan harus kabur ke dunia nyata. Hari berikutnya pun Jiang Yu menantangnya lagi hanya untuk mengalami kekalahan ketiga kalinya. Bahkan beberapa tulang rusuknya pun patah oleh karena terkena serangan telak. Hari berikutnya lagi pun Jiang Yu masih menantangnya untuk kekalahan keempat kalinya. Pantatnya pun tertebas sebanyak 3 kali meski sudah menunjukkan peningkatan dengan memberikan damage sebesar 6% kepadanya. Dan hari berikutnya lagi pun dia masih kalah untuk kelima kalinya hingga harus dirawat oleh Liu yang kebetulan berkunjung. Liu pun kemudian bertanya padanya apakah sering berkelahi belakangan ini. Jiang Yu pun menjawab dengan percaya diri bahwa bekas luka itu adalah medali seorang pria. Liu pun kemudian langsung menekan pantat yang membuatnya berteriak kesakitan. Liu pun kemudian bertanya bagaimana bisa medali itu ada di pantat. Liu pun kemudian memarahinya yang sangat bodoh. Dia pun menyuruhnya untuk berhenti beromong kosong dan bersikap sok kuat. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian membahas topik lain karena teringat sesuatu. Dia pun bertanya pada Liu apa rencananya karena tinggal 1 bulan lagi. Liu pun bertanya apa maksudnya. Jiang Yu pun kemudian menjawab jika itu tentang ujian bela dirinya. Liu pun terdiam sejenak mendengar itu. Dia pun kemudian mengobati luka gores di tangan Jiang Yu, jelas membuatnya bingung. Jiang Yu pun bertanya padanya apakah ada yang salah. Liu pun kemudian menjawab bahwa sebenarnya tak ingin ikut ujian tersebut. Jiang Yu pun bertanya lagi memangnya kenapa. Liu pun menjawab itu karena sebenarnya ingin belajar musik saja. Jiang Yu pun kemudian bertanya lagi lantas mengapa tak melakukannya saja jika memang ingin, apakah karena pamannya yang tak menyetujuinya. Jiang Yu merasa sangat yakin jika itu pasti paman Lu yang memaksanya karena dia seorang perwira senior yang setara dengan anggota dewan di pemerintahan. Dan namun ternyata itu bukanlah alasannya. Liu pun menjawab jika pamannya itu di dalam mempermasalahkannya. Jiang Yu pun kemudian bertanya lantas kenapa. Liu pun kemudian memintanya untuk jangan memberitahukan pada siapapun apa yang akan dia katakan. Dia pun kemudian memberitahu bahwa itu karena kebijakan yang sudah berubah dan mengharuskan semua orang yang lolos pada ujian bela diri untuk bergabung ke dalam pasukan tentara. Jiang Yu pun kemudian bertanya lagi kenapa bisa seperti itu karena sebelumnya tak ada kebijakan seperti itu. Liu pun menjawab itu karena stres para tentara yang semakin meningkat karena tak menemukan prajurit berbakat selama beberapa tahun terakhir. Mungkin begitulah maksudnya, harap dimaklumi saja kalau salah karena manhwa yang satu ini tuh sangatlah membingungkan. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian menanyakan hal lainnya tentang apakah gelang pemakan virusnya itu juga bisa mencegah spesies asing. Liu pun menjawab tak bisa karena itu hanya berguna terhadap alien dan makhluk super saja. Dia pun kemudian memperingati Jiang Yu untuk segera kabur saja bila bertemu spesies asing atau melakukan panggilan darurat ke pasukan tentara. Dan begitulah ternyata pengumuman perekrutan tentara di awal cerita sebelumnya mungkin memang ditujukan untuk publik yang mengartikan jika para alien memang ada di tengah manusia dan sedang bersembunyi. Dan oke, apapun itu juga pastinya nanti akan terjelaskan sendiri seiring berkembangnya cerita. Liu yang sudah selesai mengobatinya pun kemudian berpamitan pulang, namun Jiang Yu menahannya dulu. Dia pun memintanya untuk mengajarinya pengetahuan dasar supranatural keluarganya. Mendengar itu pun Liu cukup terkejut karena sebelumnya Jiang Yu sama sekali tak tertarik.
Dia pun kemudian bertanya padanya apakah memiliki rencana untuk mengikuti ujian bela diri. Jiang Yu pun menjawab itu mungkin saja jika memiliki bakat. Liu pun kemudian bertanya padanya apakah serius dengan ucapannya. Sembari mendekat, dia nampaknya sangatlah antusias. Jiang Yu yang terpojokkan pun kemudian segera mengalihkannya. Dia pun kemudian mengatakan jika sebenarnya hanya ingin membuat beberapa komik bergenre supranatural alien saja. Dan begitulah Liu seketika teralihkan. Dia nampaknya memang seorang pecinta komik tingkat akut, hingga bahkan semangatnya itu pun membuat Jiang Yu sangat terkejut. Liu pun kemudian memintanya untuk segera menceritakan rencananya. Jiang Yu pun kemudian segera mengarang cerita. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya pun Liu mengundang Jiang Yu ke rumahnya untuk mengajarinya tentang supranatural. Liu pun mengajaknya ke kamarnya dan perbedaannya pun terlihat sangat jauh karena nampaknya Liu ini adalah anak orang kaya. Apapun itu, Liu pun kemudian meminta Jiang Yu untuk menunggunya lebih dulu karena ingin mengambil data di kamar ayahnya. Jiang Yu pun menurut saja. Dia pun kemudian memperhatikan sekitar karena baru pertama kali berkunjung. Dan pandangannya pun tertuju pada sebuah novel yang terlihat familiar. Dia pun kemudian mengambilnya dan dia pun segera membacanya dengan heran karena setahunya itu adalah novel tentang cinta antar saudara. Liu yang baru sampai di depan pintu pun tersentak mendengar gumamanya tersebut. Dia pun kemudian langsung berbalik dan merebut bukunya nampak malu. Dia pun menegaskan jika itu hanyalah milik temannya saja yang ketinggalan dan tak pernah membacanya. Dia pun kemudian memperingati Jiang Yu untuk jangan menyentuh barangnya lagi. Jiang Yu pun mengiyakannya. Jiang Yu pun akhirnya bisa menghela nafas karena Liu yang tak pernah berubah dan selalu sangat waspada terhadap siapapun. Begitulah Jiang Yu sangat mengenalnya dengan baik. Dia pun kemudian tersenyum ketika melihat gitar usang yang masih disimpannya karena mengingatkannya pada masa lalu. Dia ingat jika dulu itu Liu selalu mengajaknya untuk mendengarkan musik bersama dan terus memaksanya yang sebenarnya tak tertarik pada musik. Dia pun kemudian menyalakan sebuah alat pemutar musik jadul untuk bernostalgia. Dia pun tanpa sadar tertidur dalam kehangatan ingatan masa lalunya bersama Liu. Dan begitulah keduanya sungguh sangatlah dekat. Jiang Yu pun ternyata juga sering mengerjainya ketika kecil. Tak lama setelah Jiang Yu terlelap dalam kehangatan masa lalu, dia pun terbangunkan oleh Liu yang tak menyangka bahwa dia akan bisa menikmati musik karena bahkan Jiang Yu itu dulu tak mengenal satupun alat musik oleh karena saking tak tertariknya. Dan namun apapun itu, Liu juga tak ingin membahasnya lebih jauh. Dia pun kemudian melemparkan suatu benda kepada Jiang Yu. Jiang Yu pun bertanya padanya benda apakah itu. Liu pun menjawab jika itu adalah alat yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Dia pun menyuruh Jiang Yu untuk langsung saja mencobanya sendiri. Jiang Yu pun kemudian langsung mencobanya. Alat itu pun bereaksi dengan saraf otaknya. Itu kemudian membawa alam bawah sadar Jiang Yu masuk ke dalamnya. Jiang Yu pun mendapati diri telah berada di sebuah dunia aneh ketika membuka matanya yang dipenuhi dengan mata-mata aneh sejauh manapun mata memandang. Jiang Yu pun jelas bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi karena sensasi yang dirasakannya sungguhlah sangat nyata. Dan Jiang Yu pun menduga jika mungkin sedang ada di sebuah tempat yang disebut abyss karena mata-mata aneh itu yang membentuk sosok alien, atau mungkin itu seperti memang mata mereka. Adapun abyss sendiri adalah tempat yang penuh bahaya dan menjadi sumber malapetaka yang memang diduga merupakan tempat persembunyian mereka. Jiang Yu pun mulai menanyakan banyak hal dalam kepalanya. Saat berikutnya pun dia tersentak ketika ingat pernah melihat mereka saat keluar rumah sakit di awal cerita. Kejadiannya sendiri adalah ketika dia membenarkan tali sepatu. Begitulah sebenarnya dia seperti melihat sebuah dunia lain yang menyeramkan, bukan melihat bayangannya saja. Dan namun begitulah di pembahasan sebelumnya memang tidak kita perlihatkan karena itu sangat tiba-tiba dan terasa aneh untuk di awal cerita. Tapi ya sekarang cerita sudah terhubung, semoga dapat dipahami. Dan oke, dunia abyss ini sendiri tuh tentu ada pada dimensi yang berbeda dengan dunia nyata, juga berbeda dengan dimensi dunia gelap. Jadi singkatnya ada 3 dimensi berbeda yang mana dunia gelap ada di tengah keduanya. Dan sehingga oleh karena itu para alien perlu masuk ke dalam celah pada dunia gelap lebih dulu sebelum kemudian bisa pergi ke dunia nyata. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Jiang Yu melalui apa yang dia lihat di dunia misterius tersebut. Dia pun kemudian masuk ke dalam celah dimensi di depannya dan benar saja dia pun berpindah ke dunia gelap. Juga dia pun menemukan bahwa celah dimensi itu hanya dapat bertahan paling lama 2 bulan saja karena dalam rentan waktu tersebut lapisan antar dimensi melakukan perbaikan otomatis.
Juga selain dari itu pun, Jiang Yu menemukan bahwa ternyata dunia gelap itu mengandung banyak polusi mematikan yang bisa membunuh seorang peringkat keempat ke bawah dalam sekejap. Mudahnya ya, tentu saja dunia gelap itu normalnya hanya bisa dimasuki seorang yang sangat kuat saja, sehingga Jiang Yu pun cukup bingung karena sebelumnya tak merasakan apapun saat masuk ke dunia gelap. Jiang Yu pun terdiam sejenak memikirkan semua informasi yang mengalir dalam kepalanya, sementara sesosok alien tiba-tiba muncul di belakangnya seperti ingin menyerangnya. Jiang Yu pun segera berbalik secara refleks menyadarinya tepat saat ketika sebuah tembakan dahsyat menghantam sang alien. Tembakan dahsyat itu berasal dari seorang manusia super yang bahkan mampu membuat semua alien ketakutan. Jiang Yu pun cepat mengerti melihat itu karena memang sosok kuat sangat diperlukan dalam upaya mengatasi invasi para alien. Jiang Yu pun menjadi semakin tertarik karena baginya manusia super itu sangatlah keren. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah juga bisa memilikinya, juga apakah akan memiliki kesempatan bila lolos dalam ujian seni bela diri. Dan namun dia pun dengan cepat menjadi ragu karena menjadi manusia super itu memiliki sebuah efek samping sebagai bayaran atas kekuatannya yang luar biasa. Begitulah itu nampaknya adalah seperti yang terjadi pada Jiang Yu, di mana dia memperoleh kekuatan melalui sesuatu di dadanya yang nampaknya adalah semacam virus. Virus itu pun sebenarnya adalah virus yang ganas yang mana akan mengkikis kesadaran dan kekuatan penggunanya. Peristiwa itu disebut sebagai alienasi, jadi mungkin saja virus itu sendiri sebenarnya berasal dari para alien. Dan begitulah itu yang menjadi inti masalahnya, karena seorang manusia super yang sudah teralienisasi penuh akan tewas dan tubuhnya akan diambil alih oleh virus yang tertanam. Tentunya ketika itu terjadi, itu sama halnya dengan menciptakan alien ganas yang sangat kuat, sehingga seorang manusia super diharuskan untuk bunuh diri ketika sudah mencapai batasannya dengan mengendalikan segenap kekuatan miliknya. Dan mengetahui itu pun Jiang Yu berteriak sebagai respon alami. Pada saat yang sama pun dia kembali ke dunia nyata. Liao yang ada di sampingnya pun jelas panik melihatnya. Dia pun bertanya padanya kenapa. Jiang Yu menjawab jika hanya pusing saja memikirkan semua informasi yang didapatkannya. Dia pun kemudian tiba-tiba menyuruh Liao untuk membantunya memijit punggung, jelas saja membuatnya terkejut juga merasa kesal. Jiang Yu pun kemudian langsung menggunakan jurus andalannya. Dia pun menawarkan akan membagikan komik apapun yang Liao inginkan. Dan begitulah itu sungguh efektif. Liao pun kemudian langsung menyetujuinya dan mulai memijit punggungnya. Dan Liao pun seketika merasa heran karena punggung Jiang Yu yang kini terasa sangat keras. Dia pun kemudian bertanya padanya tentang apakah otot perutnya juga mengalami peningkatannya. Jiang Yu pun menjawab tentu saja. Dia pun kemudian menawari Liao untuk menyentuhnya jika mau. Liao pun langsung melakukannya. Tabang jabul Jiang Yu pun terlukis dalam wajahnya saat itu, namun siapa sangka tepat di saat yang sama seseorang datang. Seseorang itu ternyata adalah ayah Liao yang tentu saja sangat marah. Adapun dia ini tuh tidak lain adalah seorang butung yang pernah mengunjungi Jiang Yu sebelumnya, jadi ada sedikit kesalahan karena dia itu ternyata adalah ayah Liao bukan pamannya. Kemudian untuk tangannya yang telah pulih tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi karena manhwa yang satu ini memiliki kekuatan supranatural. Apapun itu, setelahnya berpindah ke ruang makan setelah Liao dan Jiang Yu menjelaskan keadaannya. Dan namun tetap saja ayah Liao ini itu tak percaya begitu saja. Dia bahkan terus menatap Jiang Yu penuh dendam hingga membuatnya ketakutan. Liao pun segera mencoba menenangkannya. Dia pun menegaskan pada ayahnya jika salah paham saja sembari mengambilkan daging. Dan namun tetap saja ayahnya tak terpengaruh. Dia pun kemudian bertanya pada Liao mengapa bisa salah paham ketika melihatnya secara langsung. Liao pun akhirnya bingung kehabisan kata. Dia pun kemudian menyuruh Jiang Yu untuk membantunya menjelaskan. Dan siapa sangka Jiang Yu pun dengan tak tahu malu malah umbelan. Dia pun kemudian menyatakan akan menghukum diri sendiri dengan menenggak 3 gelas alkohol. Dia pun kemudian langsung melakukannya, membuat Liao dan ayahnya sangat terkejut atas kebodohannya tersebut. Itu juga justru membuat ayah Liao menjadi semakin murka karena merasa dihina olehnya. Dia pun kemudian langsung mencari pisau untuk membunuh Jiang Yu, namun Liao langsung menghentikannya. Selanjutnya pun kita diperlihatkan dengan sebuah kilas balik saat Jiang Yu masih kecil. Dia itu ternyata memang seorang yang terkenal sangat nakal berbanding terbalik dengan Liao yang terkenal berpendidikan luas dan sopan.
Dan namun untuk beberapa alasan mereka masihlah dapat berteman dengan sangat baik sekalipun dengan perbedaan yang bagaikan langit dan bumi tersebut. Jiang Yu sendiri menduga jika itu adalah karena dulu pernah menolongnya saat dibully oleh para berandal yang bertubuh besar, atau mungkin karena memang terpesona akan ketampanannya. Hubungan antar keduanya pun semakin dekat demi hari ke hari, hingga bahkan Liu pun mau mengikutinya ketika pura-pura menjadi seorang pengemis yang penyakitan. Juga banyak hal konyol lainnya yang mana tentu saja ada beberapa hal yang ketahuan oleh ayah Liu. Sehingga oleh karena itu pun sang ayah menjadi tak menyukai Jiang Yu, bahkan melarang Liu untuk berteman dengannya. Dan begitulah rasa tak sukanya itu masihlah sama hingga sekarang, sehingga itu membuatnya selalu waspada pada Jiang Yu oleh karena tak ingin melepaskan Liu kepadanya. Sang ayah pun kemudian memulai interogasinya dengan sebat lebih dulu, namun siapa sangka Liu langsung mengambilnya tepat sebelum dia sempat menghisapnya. Namun apapun itu sang ayah juga tak protes, dia pun kemudian langsung menatap tajam Jiang Yu dan bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya dia lakukan tadi. Jiang Yu pun langsung menjawab jika hanya belajar tentang alien dan supranatural saja. Mendengar itu pun sang ayah tersentak. Dia pun kemudian tersenyum setelahnya karena merasa Jiang Yu itu tak pantas mempelajari hal tersebut sebagai seorang yang sangat manja. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah tahu alasan mengapa pemerintah tak mengizinkan pelajar untuk mempelajarinya. Jiang Yu pun menjawab tak tahu. Sang ayah pun kemudian menjelaskan jika itu karena memiliki efek samping mengerikan yang kurang lebih adalah sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, yang bisa membuat seseorang untuk hilang kendali dan menjadi alien. Ayah Liu pun menegaskan bahwa itulah yang sering terjadi, bahkan kebanyakan orang sudah hilang kendali saat masih hidup oleh karena tekadnya yang tak cukup kuat sehingga memungkinkan alien untuk mengambil keuntungan dari celah tersebut. Dia pun juga menjelaskan jika oleh karena itu juga kebijakan ujian bela diri berubah karena merasa bahwa seorang yang memiliki kekuatan fisik dan tekad kuat saja yang layak untuk belajar supranatural. Dia pun kemudian memperingati Jiang Yu jika menjadi manusia super itu tak seindah bayangannya, melainkan penuh akan bahaya dan banyak ancaman. Juga dia menegaskan bahwa itu bukanlah suatu hal yang mudah diatasi, bahkan banyak orang pun masih kehilangan kendali meski menggunakan alat bantu sehingga meninggalkan penyesalan pada pihak tentara. Dia pun kemudian menyuruh Jiang Yu untuk berhenti saja dari hal seperti itu, namun menanggapinya Jiang Yu justru tersenyum. Dia pun berterima kasih atas peringatannya. Dia pun kemudian dengan terus terang menyatakan bahwa tak akan mundur dalam ujian tahun ini karena merasa bahwa pada akhirnya harus mengandalkan diri sendiri untuk dapat bertahan, juga supaya dapat diandalkan orang lain. Ayah Liu pun menjadi emosi mendengarnya yang sangat keras kepala, namun tepat sebelum sempat mengatakan sesuatu, seseorang pun menelponnya. Itu adalah panggilan dari markas pusat yang memintanya untuk segera datang karena ada kondisi mendesak. Sehingga begitulah dengan terpaksa dia pun menyetujuinya. Dia pun kemudian memperingati Jiang Yu akan membunuhnya jika berani macam-macam. Jiang Yu pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun menyatakan tak akan macam-macam lagi, membuat Liu tersentak. Dia pun kemudian langsung memarahi Jiang Yu yang berbicara omong kosong karena menggunakan kata lagi di akhir kalimatnya karena merasa tak pernah melakukan hal yang salah. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya Shin pun berpindah ke pusat pembelanjaan kota. Itu adalah tempat yang cukup ramai seperti pada umumnya. Adapun Jiang Yu kini sedang berada di sana untuk mencari petunjuk karena kurang puas dengan informasi yang dia dapatkan dari Liu sekaligus berbelanja. Dia nampaknya membeli anggur mewah untuk menyogok ayah Liu dengan harap supaya dia mau memberitahunya tentang rahasia di dalam kekuatan supranatural, meski satu sisi juga tak yakin akan berhasil. Dan saat berikutnya pun handphonenya berbunyi menandakan adanya panggilan masuk. Jiang Yu pun kemudian segera memeriksanya dan menemukan bahwa penelponnya adalah Liu yang nitip sekotak susu dan telur serta beberapa barang lainnya. Dia nampak gugup saat mengatakannya, namun Jiang Yu langsung tahu jika pasti yang diinginkannya adalah pembalut karena sedang datang bulan. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian bergegas pulang. Setelahnya dia pun berpikir jika mungkin perlu meningkatkan latihan praktek karena ujian yang tersisa hanya 1 bulan saja. Juga karena pertarungan melawan alien yang terasa semakin dekat dengan melihat mereka sering bermunculan akhir-akhir ini. Jiang Yu pun terdiam sejenak memikirkannya dan tiba-tiba langit yang awalnya cerah menjadi gelap. Dia pun segera menoleh ke arah matahari. Secara alami dia pun menemukan bahwa itu telah tertutup oleh awan hitam yang tebal.
Jiang Yu pun seketika memiliki firasat buruk melihatnya. Dia pun menduga jika pasti suatu hal buruk akan segera terjadi. Dan namun apapun itu juga dia tak ingin terlalu memikirkannya karena merasa tak ada gunanya. Dia lebih memilih untuk fokus pada jalan di depannya saja. Dia pun memutuskan untuk memburu alien saja demi meningkatkan pengalamannya. Dia pun kemudian segera pergi ke tempat yang sepi. Dia pun kemudian mengaktifkan shadowing eyes miliknya ketika sudah memastikan tak ada orang yang melihatnya. Saat berikutnya pun dia berpindah ke dunia gelap di tempat yang sama. Dia pun kemudian segera bersiap karena merasakan ada seorang yang datang. Seorang yang datang itu ternyata adalah manusia yang memiliki sisa darah 14% saja, jelas menunjukkan bahwa seorang itu sangat dekat dengan kematian. Seorang itu pun berjalan mendekati Jiang Yu seolah meminta bantuan, jelas saja membuatnya sangat terkejut karena terlebih dia tahu bahwa seorang itu tinggal di apartemen yang sama dengannya. Jiang Yu pun bertanya padanya tentang apa yang sedang dia lakukan dan mengapa sampai terluka parah, namun seorang itu jatuh duluan sebelum dapat menjawabnya. Dan saat berikutnya pun sesosok misterius kemudian muncul di belakangnya, yang mana tidak lain adalah Grim Reaper yang sebelumnya Jiang Yu lawan. Melihatnya itu pun Jiang Yu jelas sangat terkejut karena terlebih berdarahnya hanya tersisa 24% saja. Oke, sebelum melanjutkan cerita, kita akan diperlihatkan lebih dulu dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Semuanya bermula ketika seorang yang kita sebut saja namanya Johnny pulang ke rumah setelah bekerja keras seharian. Dia itu ternyata adalah seorang tentara yang dalam hal ini disebut sebagai tentara malam. Itu adalah sebutan untuk tentara khusus yang bertugas untuk mengatasi serangan malam, atau lebih tepatnya adalah serangan dari dunia gelap. Adapun Johnny ini sendiri adalah rekrutmen baru, jadi dia agak merasa menyesal karena ternyata pekerjaannya terlalu berat dan kurang dihargai meski lembur setiap hari. Begitulah dia mengeluh sepanjang jalan hingga akhirnya dia pun mendengar suara teriakan minta tolong. Itu adalah teriakan dua anak kecil yang secara mengejutkan terisap masuk ke dalam kegelapan. Johnny pun jelas terkejut melihat itu karena sebelumnya tak pernah ada satupun peristiwa semacam itu di mana seseorang dibawa masuk ke dalam kegelapan dengan paksa. Dia pun mulai bingung secara alami. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah ras alien yang melakukannya, sementara kedua anak kecil itu terus berteriak minta tolong seiring dengan tubuh mereka yang kian terhisap. Hati Johnny pun tergerak melihatnya. Dia pun kemudian langsung bergerak untuk menyelamatkan mereka. Dia pun berhasil menangkap tangan kedua anak tersebut tepat di saat terakhir, namun apalah daya tarik kegelapan itu sangatlah kuat. Sehingga begitulah dia pun berakhir terisap masuk bersama mereka. Kedua anak kecil itu pun menangis secara alami karena ketakutan dan bingung, sementara Johnny pun juga sama. Dia itu ternyata belum pernah masuk sama sekali dalam dunia gelap, sehingga rasa panik pun secara alami menimpanya karena terlebih tak membawa senjata. Nampaknya tentara malam ini tuh memang bertugas di dunia nyata saja karena situasi yang relatif damai, meski mungkin saja itu karena dia yang baru bergabung. Apapun itu, di tengah kepanikan itu pun sesosok tangan misterius kemudian langsung menyerangnya, namun Johnny langsung bereaksi menanggapinya. Dia pun menendang tangan misterius tersebut, siapa sangka dia pun berhasil menghancurkannya. Nampaknya dia memang cukup berbakat. Apapun itu juga, dia pun segera mencari jalan keluar karena celah dimensi yang sudah menghilang, sementara kedua anak kecil di belakangnya bermain dengan tangan misterius karena penasaran. Johnny pun melihat sekitar dengan heran, siapa sangka dia pun menemukan sebuah retakan dimensi yang jauh lebih besar. Johnny pun yakin jika itu pasti terhubung dengan dunia abyss yang merupakan tempat alien tinggal. Keringat pun mulai menetes makin deras dalam kepalanya karena terlebih ada dua anak kecil yang harus dia lindungi. Dia pun kemudian segera mengaktifkan sinyal darurat untuk meminta bantuan markas pusat oleh karena tak memiliki pilihan lain. Dia pun kemudian meyakinkan kedua anak kecil itu untuk tetap tenang. Dia pun memberikan gelang miliknya kepada mereka karena merasa bahwa mereka lah yang perlu diselamatkan dan lebih membutuhkannya. Begitulah dia itu ternyata adalah seorang pria sejati yang tentu saja sudah bersiap untuk mati sebagai akibat dari hal tersebut karena gelang yang diberikannya itu adalah yang menyimpan titik koordinatnya. Dia pun kemudian meminta kedua anak kecil itu untuk menunggu bala bantuan saja dengan tenang karena ingin berurusan dengan sosok misterius yang menyeretnya masuk lebih dulu, yang tidak lain adalah sang Grim Reaper. Dan namun sebelum itu kita pun diperlihatkan lebih dulu dengan masa lalu Johnny yang ternyata memang bercita-cita untuk menjadi seorang petarung atau manusia super. Demi mewujudkannya pun dia terus melatih fisiknya dengan keras hingga akhirnya pun dia berhasil lolos ujian masuk Universitas Kekuatan Super saat berusia 18 tahun.
Dia pun terus berusaha keras dalam tahun pertamanya. Dia pun berhasil mengalahkan alien pertamanya ketika masuk pada tahun kedua. Dia pun merasa bangga dan senang oleh prestasinya tersebut. Namun pada saat yang sama dia pun sadar jika semua usaha kerasnya tidaklah cukup, karena menemukan bahwa murid seusianya bahkan mampu untuk mengalahkan alien yang jauh lebih kuat. Dia pun sadar jika bakat alami memanglah jauh lebih unggul. Dia pun akhirnya mulai menjadi berputus asa. Prinsipnya pun mulai berubah oleh karenanya, karena sekalipun dia awalnya tak percaya pada takdir, namun fakta di depannya jelas menunjukkan bahwa perbedaan bakat alami itu memanglah ada. Sejak saat itu pun cita-citanya mulai pudar. Dia pun kemudian memutuskan untuk berpindah haluan menjadi tentara biasa saja. Jadi mungkin ya mudahnya itu ada beberapa divisi di sana yang mungkin secara garis besarnya adalah divisi penyerang dan pertahanan. Dan begitulah cerita pun terhubung tentang mengapa Johnny tak pernah masuk ke dunia gelap, karena memang ada pada divisi pertahanan. Mungkin kurang lebih begitulah inti ceritanya. Apapun itu juga, Johnny kini sudah berhadapan dengan sang Grim Reaper. Dia pun kemudian mulai melakukan pergerakan ringan untuk meregangkan tubuh sembari menganalisis musuhnya. Dan dia pun menemukan bahwa Grim Reaper itu adalah tipe semi-hewan tingkat menengah level pertama. Apapun itu, saat berikutnya pun sang Grim Reaper berteriak membuka serangan, namun siapa sangka Johnny mampu menghajar dadanya lebih dulu. Pergerakan Johnny ini ternyata jauh lebih cepat. Dia pun juga berhasil mendaratkan uppercut telak kepada kepala sang Grim Reaper. Sang Grim Reaper pun terhempas oleh pukulan kuatnya tersebut. Johnny pun kemudian tersenyum oleh karena sensasi panas yang dia rasakan, yang mengingatkannya pada perasaannya yang dulu yang ingin menjadi manusia super. Dan namun siapa sangka serangan berikutnya datang lebih cepat, membuatnya tersentak. Dia pun menyerang Johnny saat beruntun. Dia pun akhirnya berhasil menusuk perutnya. Sang Grim Reaper pun kemudian langsung berlesat mengejarnya yang terpojokan di tembok, sementara Johnny sendiri jelas menjadi panik. Dia pun kesal karena tubuhnya yang tak mau mengikutinya meski ingin menghindari serangan sebelumnya. Apapun itu, serangan berikutnya pun datang lagi. Johnny pun segera melompat ke samping menghindarinya. Dia pun kemudian terus menghindari serangan beruntun sang Grim Reaper, namun beberapa berhasil menusuk tubuhnya. Johnny pun segera kabur oleh karena tubuhnya yang terasa semakin berat oleh pendarahan yang sangat banyak, namun jelas saja sang Grim Reaper tak membiarkannya. Dia pun terus mengejar Johnny hingga Johnny pun sadar jika terus bertahan itu tak ada gunanya. Dia pun kemudian menyerang balik sang Grim Reaper. Dia pun melepaskan teknik miliknya yang bernama teknik kegelapan pembuta. Dia pun berhasil menjatuhkan sang Grim Reaper dengan serangannya tersebut, namun siapa sangka dia tiba-tiba memutakan suatu cairan hitam setelahnya. Itu ternyata adalah karena polusi yang mengkontaminasi tubuhnya sebagai efek dari penggunaan kekuatan supernya. Johnny pun jelas merasa kesal oleh karena ketidakberdayaannya tersebut, namun apapun itu juga dia tak ingin mundur kali ini. Dia pun menghadapi sang Grim Reaper yang telah bangkit mengejarnya. Dia pun kemudian melepaskan pukulan kuat. Dan namun siapa sangka gerakan sang Grim Reaper jauh lebih cepat. Perut Johnny pun berakhir tertebas oleh tangan sabitnya. Johnny pun terlepas jatuh, namun dia dengan sigap segera menggunakan tangannya untuk melompat dan menjauh. Dia pun kemudian muntah darah dengan rasa heran karena merasa sang Grim Reaper itu terlalu kuat untuk kelas menengah level pertama yang biasanya bisa dikalahkan dengan mudah oleh para murid akademi. Johnny pun mulai bertanya-tanya apakah itu memang karena dirinya yang terlalu lemah, sementara serangan berikutnya pun tak menunggunya. Johnny pun segera menghindari serangan tersebut. Dia pun kemudian membulatkan tekadnya jika meski apapun yang terjadi tak akan mundur selangkah pun, karena tepat di belakangnya ada dua anak kecil yang ketakutan. Dia pun terus menahan serangan sang Grim Reaper dengan harap para bantuan dapat datang tepat waktu, namun apalah daya, kondisinya itu sudahlah sangatlah parah. Dia pun terjatuh oleh karena serangan beruntun sang Grim Reaper yang menghujaninya. Dia pun mulai menjadi berputus asa. Bayangan kematian pun terlintas dalam benaknya ketika sang Grim Reaper melesat mengejarnya. Saat itu pun dia teringat akan masa lalunya. Dia ingat bahwa bekerja keras karena orang tuanya terbunuh oleh serangan alien saat berusia 15 tahun. Dia ingat bahwa telah melewati banyak hal hanya untuk mewujudkan impiannya meski pada akhirnya gagal oleh keterbatasan diri. Dia pun sepenuhnya sadar jika mungkin tak memiliki harapan lagi oleh karena matahari yang sudah tertutup oleh kegelapan. Dia juga sadar bahwa kematian memang akan terjadi cepat atau lambat. Dia pun sepenuhnya menyadari itu, namun tetap saja dia tak ingin mati begitu saja demi melindungi kedua anak kecil di belakangnya. Dia pun kemudian menelan sebuah pil yang membuat matanya menyinarkan kegelapan. Kekuatan dalam dirinya pun meningkat dalam sekejap. Dia pun kemudian bangkit berdiri untuk memulai ronde kedua.
Dia pun kemudian berteriak melepaskan rasa takutnya sementara sang Grim Reaper sampai di hadapannya. Sang Grim Reaper pun kemudian menebaskan sabit yang membuka serangan, namun Johnny segera melompat menghindar dan menendang kepalanya. Dia pun kemudian mengajar sang Grim Reaper dengan pukulan beruntun. Dia terus melakukannya dengan harap supaya bantuan datang secepatnya. Dia terus meyakinkan diri dengan itu, namun siapa sangka bala bantuan tak kunjung datang meski pandangannya sudah mulai memudar. Kondisinya yang sudah terluka parah tak bisa memberinya toleransi lagi, hingga bahkan dia pun tak sanggup lagi untuk melancarkan pukulan. Kakinya pun mulai gemetaran tak sanggup menyangga tubuh. Dia pun sekali lagi berakhir terkena serangan telak. Dia pun terhempas cukup jauh. Dia pun akhirnya tak bisa berkata lagi. Dia pun mulai menyerah akan hidupnya yang membosankan, yang bahkan tak bisa menang melawan alien level pertama. Saat itu pun dia mendengar suara seseorang yang mengalihkan pandangannya. Benar saja, itu adalah saat dimana Jiang Yu tiba. Dia pun kemudian menyatakan akan menyelamatkannya. Dan begitulah keadaannya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Apapun itu juga, Johnny pun mulai bingung mendengarnya karena tak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya sama-sama tahu bahwa seorang yang datang itu tak mungkin seorang tentara malam karena suaranya yang terlalu muda. Namun satu sisi juga tak yakin bahwa yang datang adalah orang biasa karena bisa masuk ke dunia gelap. Dia pun terdiam memikirkan semua itu sementara Jiang Yu kemudian mendatanginya. Jiang Yu pun meyakinkannya untuk menyerahkannya saja sisanya padanya. Mendengar itu pun Johnny merasa lega karena yakin jika Jiang Yu itu bukanlah orang biasa. Dan namun siapa sangka lagi dan lagi takdir mempermainkannya. Satu-satunya yang terdengar pada saat berikutnya adalah Jiang Yu yang berteriak kesakitan oleh karena terhantam pukulan sang Grim Reaper. Dia pun jelas sangat terkejut, tak menyangka Jiang Yu akan selemah itu sementara sang Grim Reaper datang menyerangnya. Sang Grim Reaper pun menggunuskan sabitnya untuk mengakhirinya, namun siapa sangka Jiang Yu menamparnya lebih dulu. Tamparannya itu pun berhasil memberikan damage sebesar 1%. Dia pun kemudian menegaskan padanya bahwa lawannya itu sekarang adalah dirinya sembari menyodorkan botol sake. Sang Grim Reaper pun jelas emosi akan serangan konyolnya tersebut. Dia pun kemudian langsung menyerang Jiang Yu yang segera menghindar. Jiang Yu pun kemudian menyerang balik dengan menggantangkan botol sakenya. Dia pun berhasil melesatkan serangan telak. Sang Grim Reaper pun kemudian balik menyerangnya, namun siapa sangka Jiang Yu berhasil bergerak sangat cepat untuk menyelinap ke belakangnya. Jiang Yu pun kemudian menusukkan botol sake pecahnya ke tubuh sang Grim Reaper yang segera menyerang balik. Dan namun begitulah Jiang Yu mampu menghindari semua serangannya karena sudah terbiasa dengan semua pergerakannya melalui pengalaman. Jiang Yu pun balik penghinanya yang sangat lemah. Dia pun kemudian menghantamkan botol sake pecahnya lagi membuat sang Grim Reaper menjerit kesakitan. Johnny pun cukup terkejut melihatnya karena dia sama sekali tak menyangka bahwa Jiang Yu akan bisa memberikan tekanan pada musuh meski tak punya teknik bertarung. Adapun dia itu taunya dari mana tentu Mimin tidak tahu karena seharusnya pandangannya itu masihlah kabur. Apapun itu, Jiang Yu pun kemudian melesat sang Grim Reaper untuk membalas dendam atas cakaran pada pantatnya. Dia pun ingin membalas untuk itu, namun siapa sangka ekor sang Grim Reaper menghantamnya lebih dulu. Jiang Yu pun terhempas cukup jauh dengan rasa tak terima, sementara sang Grim Reaper pun langsung mengejarnya. Jiang Yu pun mulai bingung secara alami karena sisa darahnya hanya tersisa 50% saja, yang artinya hanya bisa menahan 2 serangan lagi saja. Dia pun mulai berpikir untuk kabur lebih dulu demi memulihkan diri, namun satu sisi juga ragu karena melihat adanya 2 anak kecil dan Johnny yang terluka parah. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tetap bertarung karena terlebih darah sang Grim Reaper hanya tersisa 20% saja. Johnny pun kemudian memberitahunya bahwa tulang rusuk sebelah kanan sang Grim Reaper terluka parah. Dia pun menyarankan padanya untuk menyerang saja bagian itu. Jiang Yu pun cepat mengerti. Dia pun kemudian melesat sangat cepat hingga bahkan membuat sang Grim Reaper menjadi panik. Sang Grim Reaper pun segera melindungi sisi kanannya dengan memposisikan bagian kiri ke depan. Melihat itu pun Jiang Yu tertawa. Jiang Yu pun kemudian bergerak ke kiri untuk mengecohnya sebelum kemudian melesat ke sisi kanan. Dia pun menggunuskan botol sake pecahnya ke rusuk kanan sang Grim Reaper. Benar saja itu mampu memberikan damage cukup tinggi sebanyak 4%. Terlihat seperti hasil pertarungan sudah terlihat, namun siapa sangka sang Grim Reaper memilih untuk kabur. Jiang Yu pun bingung oleh reaksi tersebut, begitu juga Johnny yang cepat menyadari sesuatu. Dia pun kemudian menyuruh Jiang Yu segera mengejarnya karena ternyata sang Grim Reaper itu menargetkan kedua anak kecil. Sang Grim Reaper pun membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyantap mereka. Menanggapi itu pun Jiang Yu segera memasang kuda-kuda. Dia pun melemparkan sebuah kaleng minuman sekuat tenaga, namun siapa sangka sang Grim Reaper mampu menghindarinya tepat di saat terakhir ketika itu hendak menghantam kepalanya.
Johnny pun kemudian mengerahkan segenap kekuatannya yang tersisa merespon hal itu. Dia pun melompat menendang sang Grim Reaper untuk melindungi kedua anak kecil. Sang Grim Reaper pun kemudian langsung menyerang balik Johnny yang terjatuh oleh karena luka parah. Dia sungguh tak dapat bergerak lagi. Sang Grim Reaper pun hendak menyantapnya, namun Jiang Yu langsung menghentikannya dengan mencengkram kepalanya. Jiang Yu pun kemudian menggigit leher sang Grim Reaper tersebut. Dia pun berhasil mengurangi bar darahnya hingga tersisa 14% saja. Dia pun kemudian menjambak rambut sang Grim Reaper. Dia pun membanting kepalanya. Dia pun kemudian lanjut mengajar sang Grim Reaper dengan pukulan beruntun sembari menyuruhnya tetap menggonggong layaknya anjing. Dia pun akhirnya berhasil menyisakan 11% darahnya. Saat itu pun sebuah bola aneh dalam dirinya terlihat. Jiang Yu pun sempat terhenti sejenak ketika melihatnya. Dia pun yakin jika itu pasti adalah jantung sang Grim Reaper. Dia pun langsung menusukkan tangannya ke bola cahaya tersebut. Saat berikutnya pun sang Grim Reaper itu meledak. Begitulah pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Jiang Yu yang tubuhnya penuh oleh darah sang Grim Reaper. Dia pun kemudian tersenyum karena berhasil membalaskan dendam padanya, namun siapa sangka pandangannya mulai kabur setelahnya. Dia pun jelas bingung karena itu tiba-tiba sebelum akhirnya pingsan. Dia pun kemudian terbangun dalam sebuah tempat misterius dengan banyaknya alien yang mengepungnya. Itu seperti sebuah alam bawah sadarnya. Alien-alien itu jelas sangatlah ganas. Mereka pun kemudian langsung menyerang Jiang Yu yang terdiam bingung. Jiang Yu pun pada akhirnya tak bisa melakukan apapun karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Dia pun berakhir menerima semua alien tersebut yang masuk ke dalam dirinya.